itu baby blues kan muncul nih baru sekarang. Padahal orang lahiran tuh zaman Adam dan Hawa. Tuh gak pernah tuh ada baby blues. Kapan sih ada istilah baby blues ini muncul? Untuk pastinya baby blues mungkin udah lumayan lama ya sebenarnya, cuma belum ada, mungkin sekitar 10 tahun udah ada ya Om ya. Sudah tahun ya. Tapi orang masih jarang aja buat menggunakan istilah itu gitu. Biasanya buat orang-orang yang nggak tahu istilah psikologi kayak gini ngomongnya baper. Baper. Nggak, masalah Om punya anak udah 3 nih. Anak Om udah tiga, kok nggak pernah denger ada baby blues. Tahu lagu blues itu. Mungkin karena beda generasi sih Om gitu. Apa ya? Kita lihat mungkin orang dulu ya zaman seumuran Om gitu atau tante lebih tough lah, lebih kuat gitu. Kalau sekarang kan mungkin zaman sekarang kan lebih easier ya, lebih gampang gitu. Mau apa-apa gampang. Jadi kitanya juga ngerasa lebih termanja gitu, lebih ada yang support gitu, lebih dipermudah lah segalanya gitu. Jadi mungkin dari salah satunya dari situ susah berkesan. Jadi generasi dulu tuh susahnya berkepanjangan gitu ya. Jadi lebih kuat. Susahnya berkepanjangan. Jadi udah hidup susah tuh udah biasa gitu ya. Iya, kalau orang dulu kan mau ketemu aja istilahnya nggak bisa telepon ya Om ya, langsung datang gitu ke rumahnya di mana gitu. Kalau sekarang nggak telepon aja. Udah datang nggak ada lagi. Udah datang nggak ada lagi ya. Oke. Jadi istilahnya ini baru 10 tahunan terakhir dan di Indonesia mungkin ya baru 2-3 tahun ini mulai mengangkat lah ya. Istilah-istilah. Oke, itu jadi bro, sis yang mau punya anak, yang akan punya anak, yang rencana ingin anak, yang rencana mau menikah, pahami ada sebuah fenomena baru yang disebutkan baby blues ya, bukan baby yang senang musik blues juga bukan gitu ya. Oke. Nah, Amira kira-kira ketika tahu hal ini sebetulnya gejala-gejala itu terjadinya kenapa sih? Atau penyebabnya apa? Kok tahu ini kok ini saya nih kena baby blues nih rasanya gitu. Nah. Sebenarnya yang pertama kali mengetahui gejala ini sebenarnya suami saya gitu. Saya sendiri juga nggak berasa kan istilahnya kasarnya ya, mana ada orang gila merasa gila gitu. Istilahnya kan gitu Om. Jadi sekarang jadi udah gila atau udah sembuh? Enggak. Istilahnya gitu, baby blues itu kan hormonal ya. Jadi saya nggak merasa hormonal itu aneh bagi saya gitu. Yang saya alami waktu itu saya sedih, nangis gitu. Terus habis itu saya maunya diem aja, maunya tidur, badannya capek yang kayak gitu. Terus bawaannya lelah gitu ya. Iya, bawaannya lelah, capek, maunya tidur. Terus habis itu saya ngerasa keganggu sama kalau anak saya nangis kayak kok berisik banget ya, kok belum nggak diem ya gitu kan. Maksudnya kan setiap bayi kan mungkin beda-beda ya gitu, ada yang diem, ada yang enggak gitu. Terus habis itu kok anak saya nggak diem juga, padahal udah dikasih susu, udah digendong popok, udah diolesin minyak telon, yang gitu istilahnya segala sesuatu yang membuat dia nyaman sudah dilakukan, tapi tidak diam-diam juga gitu kan. Sebagai ibu baru kan saya juga kewalahan gitu. Apalagi waktu itu saya masih berdua aja sama suami gitu kan. Suami berangkat kerja juga, sayanya gimana nih nanganinnya kayak begitu. Oke. Terus kalau tadi kok merasa kesel, pusing, padahal udah dikasih susu, dikasih dibikin minyak telon, anak nih nggak mau diem gitu ya. Oke, itu kan dalam pikiran. Sekarang pertanyaan, mau nggak anaknya sekarang suruh diem
terus dia papain. Enggak sih. Ayo, ayo. Oh, dikasih ini diam, dikasih itu diam, terus nangis nggak bisa gitu. Mau nggak? Kalau dulu kan mungkin apa ya? Ya, waktu itu ibu baru ya, saya nggak tahu, saya taunya ya bayi itu jarang nangis gitu. Bayi itu ya kasih susu tidur gitu, karena kebetulan ponakan saya kayak gitu. Jadi saya berkacanya kayak gitu. Oh, ponakan begitu ya. Lupa dulu Amira lagi kecilnya, lagi bayinya, nggak diceritain sama orang tua kali ya. Bahwa Amira tuh udah Amira udah diginiin, udah digituin, kok nggak mau diam-diam lagi bayi. Oke. Enggak ya, nggak usah serius-serius. Amira jawab santai aja. Kemudian kalau yang tahu pertama suaminya mengatakan, oh ini mungkin ini istriku nih Iya. lagi jalan baby blues gitu Iya. ya. Suami yang aware, karena kan saya nggak biasanya gini nih gitu. Terus suami saya istilahnya cari jalan apa sih, cari tahu gitu, ini apa sih gitu. Oh ternyata dia Google, ini gejala seperti ini nih gitu. Terus suami saya gitu ya. support istilahnya. Jadi mau gimana nih? Mau istilahnya kamu ke psikolog dulu cerita gitu, atau ke tempat nursery gitu, karena apa namanya, ini hormonal yang nggak terkendali begitu kan Om gitu. Terus habis itu suami saya juga menyarankan atau mau bayinya dititipin dulu ke apa namanya, ke nenek gitu kan, ke popo dulu gitu kan, ke oma sama popo dulu kayak gitu. Terus bilang ya enggak lah gitu kan, anak harus diurus sendiri gitu. Tapi ya suami saya itu support system yang paling besar gitu buat saya ngelaluin semua ini gitu. Karena sudah Mbak Google gitu ya, kira-kira ya suami. Ya itu dewa Mbak Google itu lebih kuasa daripada orang tua. Omongan orang tua kadang-kadang nggak didengar, omongan Mbak Google didengar. Si Mami kuno tuh, lihat tuh Mbak Google tuh kan gitu. Terus kemudian apa sih konkretnya yang dilakukan oleh suami ketika mengetahui bahwa Amira ini ada di apa, dideteksi lah indikasi kena baby blues syndrome itu? Suami tanya sih apa namanya, apa yang bikin saya sedih, apa yang mau dilakukan supaya saya nggak sedih atau berkurang bebannya, istilahnya seperti ini harus ditarik akarnya dulu gitu loh, ditarik akar basicnya permasalahannya di mana gitu, akar feeling saya permasalahannya di mana. Oh tuh saya bilang aku biasanya kerja gitu, aku biasanya berkegiatan, terus dengan adanya bayi saya nggak bisa kemana-mana, saya cuma bisa di kamar, bahkan untuk ke toilet aja atau untuk bikin teh panas aja susah gitu, karena apa namanya, anak saya sadar gitu kalau nggak ada orang dia pasti nangis gitu. Sementara kan saya nggak bisa istilahnya satu tangan gawai, satu tangan pegang termos kan gitu. Gitu. Jadi saya merasa gini, aku ngerasa terkekang soalnya apakah istilahnya ini akhir dari dunia aku gitu istilahnya. Kok aku cuma di kamar aja, cuma di rumah aja ngeliatin bayi gitu. Terus apa namanya? Sementara yang biasanya saya kerja, saya keluar, saya berkegiatan gitu, saya orang juga nggak bisa diem, yang kayak gitu. Jadi akar permasalahannya di situ. Terus suami saya bilang, oh oke. Nah, pernah nggak? Ya. Oke. Amira pernah nggak kepikir sesuatu, ya maaf kalau mau disampaikan boleh, kalau nggak dijawab juga nggak dijawab juga nggak masalah ya. Oh iya. Pernah kepikir nggak, wah nih kok kayak gua nih kayak begini amat, kok punya bayi, menderita, kok biasa punya aktivitas enggak, kemudian kok saya rasanya capek, lelah, gitu ya tadi, marah, emosi, baper, macam-macam. Punya kepikiran buruk sampai apa sih?
jujur kalau untuk pikiran buruk sih nggak ada ya. Cuma Pernah nggak paling punya pikiran-pikiran yang pikiran enggak sih, kalau pikiran buruk nggak ada pikiran buruk, tapi lebih kepada kayak yang paling ini ya, yang paling kurang menyenangkan itu ya biasanya saya pakai earphone gitu, saya nggak mau dengerin Mbak Isa nangis gitu, tapi tetap saya tenangin gitu. Tetap saya tenangin gitu. Gimana rasanya? Gimana rasanya ketika mendengar bayi menangis itu jadi Amira tuh waktu itu? Karena saya nggak sampai harus menutup telinga dengan earphone, tapi sambil digendong-gendong, sambil dibelai gitu ya. Tapi nggak mau dengar nangis. Karena nggak tahu juga sih Om, beda-beda. Basically saya kurang suka yang rame gitu ya. Yang dirasakan kalau dengar bayi nangis tuh apa gitu? Yang dirasakan ketika basically saya nggak terlalu seneng bising ya, bukan rame tapi lebih bising gitu. Jadi kalau pas waktu itu saya suaranya putus-putus. merasa kayak bising. Suaranya putus-putus. Halo, sorry. Halo, bisa? Jelas? Jelas nih. Jelas ya, atau mungkin di sini yang bermasalah. Oh, di sini yang masalah. Ya, oke, lanjut. Kalau jelas, Amira lanjut aja. Iya. Jadi merasa bising dengar si bayi nangis ini, merasa bising, terganggu sekali kayak, gitu ya. Saya rasa kayak ada orang nyalain motor tapi terus-terusan gitu bunyinya, nggak berhenti kan, jadi bising gitu. Saya jadi pusing gitu, terus kayak saya juga kehabisan ide, kayak semua udah dilakuin terus saya harus ngapain lagi gitu kan. Sebagai ibu baru saya have no idea gitu. Terus juga suami saya juga jadi bapak baru juga bingung juga gitu. Dan apalagi kan saya kebetulan melahirkannya normal Om gitu kan. Iya. Saya kontraksi 28 jam baru lahir tuh si kecil. Waduh 28 jam. Enggak apa-apa lah, di atas saya sedikit dulu, di atas anak saya sedikit. Beda 8 jam. Yang lagi nongol. Oh. Ada 2 Om yang lagi nongol. Jadi gitu, saya kontraksi, terus habis itu saya lemas. Saya juga nggak proper makannya. Setelah itu, istilahnya saya merasa buat memulihkan tenaga saya aja belum bisa. Harus dengan dengan kepercayaan di dua pihak ya Om ya gitu. Iya. Kalau dari pihak suami nggak boleh mandi 40 hari. 1 hari. Iya, nggak boleh mandi 40 hari. Terus saya suruh minum ayam angkak yang nggak enak. Makan ayam angkak. Makan ayam angkak. Terus habis itu kalau dari kepercayaan keluarga saya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi keluarga saya dan keluarga suami itu berdatangan dengan nasihat-nasihatnya, dan saya bikin pusing. Maksudnya saya aja belum sembuh, saya aja masih capek, terus kok dinasehatin terus gitu. Terus ada yang tante-tante saya ngomong, tante-tantenya dari suami juga ngomong, itu duduknya jangan bersila, duduknya lurus gitu. Nanti biar pulihnya cepet. Kan sementara saya badannya pengennya yang seenak badan saya gitu ya Om. Itu iya, relax gitu. Itu juga diatur. Saya ngerasa ini apa sih kok saya diatur-atur gitu. Badan-badan gue gitu, badan-badan gue gitu ya, kaki-kaki gue. Istilahnya gitu. Nyawa saya aja belum balik semua, abis ngelahirin gitu. Belum ngumpul ya. Belum ngumpul. Nyawanya ini udah ini, terus dijajalin makanan aneh-aneh, terus nasihat aneh-aneh, yang saya pusingnya di situ. Nah, kebetulan waktu itu kami nggak ada ART gitu kan. Kami nggak ada ART, ya saya yang seharian di kamar, jadinya nggak bisa masak buat suami, dan cucian numpuk. Sementara udah diwanti-wanti juga nih sama keluarga, pokoknya suami nggak boleh cuci baju ya, katanya gitu. Terus siapa yang mau nyuci?
Cuci duit ada aja gitu. kepercayaan gitu. Ada kepercayaan yang gitu. Akhirnya. Gitu. Kalau laundry juga nggak boleh dikirim ke laundry, Boleh. Ini kan cuci popok anak, Om. Oh. Iya, popok newborn kan, gitu. Jadi suami nggak boleh cuci popok. Akhirnya kita berdua sepakat, aku sama suami sepakat gini. Kita kan hidup berdua ya, gitu maksudnya. Kita kan yang ngejalani hidup, ya udahlah kita nggak usah dengerin yang kayak gitu-gitu, nggak usah dengerin yang kayak gitu-gitu. Memang sih ada yang kalau yang baik dan tidak yang ngerepotin, ya boleh lah ikut, ya. Cuma kalau yang ngerepotin kita, kenapa kita harus ikut? Istilahnya kata suamiku gini, itu orang bule aja nggak ada pamali-pamalian, hidup anaknya. Gitu. Bule nggak pamalian, nggak pakai weton-wetonan gitu ya? Iya, weton nggak hidup aja anaknya, katanya gitu. Ya tetap udah hidup ya. Kulitnya putih bisa ngomong bahasa Inggris ya. Kulitnya putih bisa ngomong bahasa Inggris lagi ya. Pinter banget itu bule. Iya, jadi gitu. Ya udah, akhirnya saya sama suami dapat kesepakatan kayak gitu, ya udah akhirnya kita lebih much easier lah ngejalaninnya gitu dibanding dengerin omongan sana sini gitu. Soalnya setelah itu saya baby blues gara-gara saudara datang, tante datang, ngobrol ini itu, aduh gitu. Jadi salah satunya ya stres juga gitu. Stres. Nah, sekarang kalau leveling baby blues syndrome, kemudian naik satu tingkat stres, naik satu tingkat lagi depresi lah kira-kira. Nah, Amira itu udah pada level di mana? Level depresi, stres, atau masih ya dianggap baby blues saja? Masih dianggap stres kali ya. Sudah naik pangkat. Sudah naik pangkat. Tapi kayaknya baby blues itu di atasnya stres sih, Om. Soalnya baby blues di atas stres ya? Soalnya kalau baby blues kan ada ini kan, ada kemungkinan untuk apa sih, kayak nyakitin anak kan, beberapa kasus ya. Gitu. Kadang kan kalau stres kan masih di kepala aja gitu. Baby blues lebih kepada ada perlakuan tidak sadarnya gitu. Subconsciousnya banyak bekerja ya? Iya. Oke. Saya sapa dulu ya sebentar ya Amira, buat teman-teman kita. Pak Hermawan, selamat malam. Ini Bro Yohan.